Akhirnya gue kembali lagi di penghujung Mercury retrograde ya, sebelum kita masuk ke Februari. Nah, energi di bulan Februari ini adalah yang paling utama. Venus goes direct ya. Dia meninggalkan retrograde tanggal 29 Januari ya. Tanggal 1-nya itu ada new moon di Aquarius, dan tanggal 3 Merkurinya juga balik ke direct, meninggalkan retrograde. Nah, tanggal 17 itu ada purnama di Leo. Kita lihat apa dampaknya untuk setiap zodiak. Hai Pisces, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di Februari awal. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton rising sign, sun sign, dan moon sign kalian. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Pisces, kalian juga welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin pesannya bisa jadi buat kalian juga. Oke. Langsung aja deh, gue mulai dengan apa sih main energi Pisces ya, energi utama Pisces di bulan Februari dengan Wisdom of the Oracle. Main energi Pisces di bulan Februari. Deep knowing. Under the deck, co-create. Cakep. Ini energi kalian sendiri Pisces. Kalian selalu mendengarkan intuisi kalian sendiri ya. Kalian cukup mengetahui apapun itu. Karena intuisi itu gak pernah bohong. Walaupun sering tidak sesuai dengan apa yang terlihat ya. Bahkan secara narasi pun kadang tidak bisa diterima oleh pikiran. Tapi intuisi kita bicara itu tanpa alasan, tanpa narasi ya. Dan dia selalu tahu kebenarannya. Ini energi kalian sendiri. Under the deck, alam bawah sadar kalian adalah co-create. Bekerja sama dengan semesta untuk menciptakan. Ini artinya keselarasan dengan semesta, energi semesta untuk berkreasi. Mantap. Langsung ya kita ke tarot. Ya, seperti biasa di awal bulan gue selalu buka dengan 12 kartu. Gue pakai Lucky tarot gue sendiri ya. Yang mana gue pakai cuman Mayor Arcana, yang mana yang penting-penting aja, energi yang penting-penting aja, karena 12 kartu itu mewakili konfigurasi dari 12 rumah zodiak ya. Kalau kalian belum terbiasa dengan bagaimana gue membaca tarot, gue saranin untuk nonton playlist gue tentang apa sih 12 rumah astrologi ya. Di situ akan membantu kalian memahami bagaimana gue baca tarot. Oke? Langsung aja. Apa yang bisa perlu ketahui di bulan Februari? Dengan segala energi yang ada, dengan segala energi semesta yang ada saat ini, dampaknya apa sih untuk Pisces di bulan Februari? Kalau ada yang mau personal reading, di box description gue itu ada nomor WA gue, kalian tinggal teks aja, WA aja. Rumah pertama, bagaimana dunia melihat kalian atau kesan orang lain terhadap kalian, dan bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri. Kalian dapat judgment. Ouch. Rumah kedua tentang kepemilikan, tentang harta benda, tentang bagaimana kita menilai atau menghargai diri kita sendiri dan juga orang lain, apapun itu ya. Orang lain, diri kita, termasuk
harta benda itu sendiri, materi. Kita dapat the world. Rumah ketiga tentang persepsi, mindset, pengetahuan, pengalaman kita dari kecil hingga saat ini, komunikasi dengan lingkungan terdekat, dan aktivitas sosial kita dapat the chariot. Rumah keempat tentang home, family, tradisi, dan juga emotional security, kita dapat strength. Rumah kelima tentang romance, love affairs, kreativitas, bagaimana kita bersenang-senang, tentang masa kecil kita, masa anak-anak, atau tentang anak-anak, atau bisnis atau project yang kita lagi mulai, kita dapat the wheel of fortune. Rumah ke-6 tentang kebiasaan kita dalam sehari-harian, tentang kesehatan, juga bagaimana kita melayani orang lain, kita dapat the tower. Rumah ke-7 tentang relationship atau partnership, entah itu sifatnya personal atau profesional, kita dapat temperance. Rumah ke-8 tentang bagaimana kita berbagi, entah yang sifatnya milik bersama atau dalam kebersamaan, ya, entah itu finansial, properti, warisan, intelektual, ideologi, pajak, juga tentang power, control, atau yang sifatnya mistis mungkin, kita dapat the moon. Rumah ke-9 tentang bagaimana kita melampaui batas-batas diri kita sendiri, tentang travel, tentang foreign, segala sesuatu yang asing, baru, tentang segala perbedaan dalam budaya, agama, latar belakang, hukum, dan juga higher education, kita dapat the hermit. Rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goal, dan juga status sosial, kita dapat the lovers. Banyak banget yang dapat the lovers di sini. Baiklah. Rumah ke-11 tentang bagaimana kita mengaspirasi lingkungan sekitar kita, tentang network, tentang pertemanan, tentang harapan-harapan dan komunikasi atau medsos, ya. Kita dapat the hangman. Ouch. Rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, alam bawah sadar kita dan keyakinan kita yang membatasi diri kita sendiri, kita dapat the fool. Alam bawah sadar kita justice. Oke. Rumah pertama, entah kita judgment, kita punya judgment atau kita dijudge, ya. Yang jelas ini energi Scorpio, ya, kita dapat kesempatan kedua atau kita memberikan kesempatan kedua, ya, untuk menilai, mengakhiri, memperbaiki, ya, dengan pendekatan yang berbeda, ya. Ada perubahan di sini. Mungkin dunia atau orang lain melihat kalian itu sedang menyendiri, mengisolasi, merenung. Kalian mungkin lagi masa pemulihan, kalian lagi healing. Kalian lagi proses healing dan kalian lagi dalam masa penilaian, karena kalian lagi dinilai. Wow, oke. Okay. Rumah kedua tentang kepemilikan, bagaimana kita menilai, menghargai, dan harta benda, penghasilan, kita dapat the word, energi Saturn.
Saturn di Aquarius, dan memang ini energi Aquarius. Yang mana Aquarius itu buat Pisces di rumah ke-12, rumah karma. Dan memang Saturn itu karma duniawi. Tentang kepercayaan-kepercayaan kita yang membatasi diri kita sendiri, tentang alam bawah sadar kita. Ini dengan energi The World, ya, itu adalah siklus yang sudah kita akhiri, siklus yang sudah kita selesaikan. Kita sudah menyelesaikan karma duniawi kita. Kita siap memulai sesuatu yang baru, menempuh apapun itu resikonya, ya. Kita siap untuk memiliki, untuk menghargai diri kita sendiri. Rumah ketiga tentang persepsi, mindset kita, dapat The Chariot, energi Cancer. Kita lagi mencoba menguasai atau mengendalikan persepsi, mindset kita sendiri untuk bisa moving on dari apapun itu yang terjadi. Dan entah itu tentang penilaian orang lain, tentang judgement orang lain, ya. Kita mencoba untuk memahami, mengkontrol, mengendalikan diri kita sendiri untuk hadapi dan tetap moving forward, moving on dengan segala penilaian apapun itu, ya. Rumah keempat tentang home, family, tradisi, dan emotional security, kita dapat The Strength. Kita diminta untuk kuat, bertahan, membangun kekuatan dari dalam diri kita sendiri, untuk tegar. Kita diminta untuk tegar. Ini energi Leo. Kita diminta untuk tetap percaya diri, membangun kekuatan dan kepercayaan diri kita dari dalam. Ini energi Strength, Leo. Ada hal-hal yang mengejutkan mungkin terjadi di rumah, shocking. Mars di Capricorn. Ada ketergantungan yang memang harus diakhiri di rumah. Ada hal-hal yang sifatnya belum kelar, yang sudah seharusnya kelar, yang sudah seharusnya kita akhirin, tapi masih ada ketergantungan di situ. Mungkin akan ada hal-hal yang mengejutkan, mengagetkan, yang kalian akan sikapi. Kalian sudah tidak mau lagi melarikan diri gitu. Kalian tidak mau lagi ke distract. Kalian akan hadapi apapun itu yang memang sudah seharusnya berakhir, kalian akan akhiri. Yang jelas, entah ini sifatnya tentang tentang rumah, ya, atau keluarga. Hal-hal yang sifatnya membuat emosional kalian, secara emosional kalian gak stabil karena ketergantungan itu sendiri. Rumah kelima tentang romance, tentang masa kanak-kanak, tentang anak-anak, tentang kreativitas. Kalian dapat The Wheel of Fortune, energi Jupiter. Jupiter ada di Pisces. Di rumah Pisces, di rumah kalian sendiri ada Judgment. Kalian lagi dinilai, kreativitas kalian lagi dinilai. Atau relationship kalian lagi dinilai. Kalian lagi dihadapkan pada judgment, pengadilan.
Yang jelas Jupiter ini ya, seperti kalian lihat sendiri pada gambarnya ya. Jupiter itu dia yang memberi arah, dia yang membawa arah, dia mengarahkan gitu loh. Lihat gambarnya, dia itu tentang sepeda, ban sepeda depannya. Dia yang mengendalikan arah. Dan Jupiter itu membawa planet keberuntungan, dia membawa keberuntungan. Masalahnya adalah roda keberuntungan itu ya, tidak akan berputar dengan sendirinya. Kalian lagi dalam masa transisi untuk membawa berkah itu. Nah, itu harus disikapi. Tidak bisa kita diam saja. Jadi apapun penilaiannya gitu, kita pun harus bersikap. Gue ngomong kita karena gue sendiri juga sun sign Pisces. Jadi ya, rumah ke-6 tentang kesehari-harian, kebiasaan-kebiasaan kita, tentang kesehatan kita, tentang bagaimana kita melayani orang lain. Kita dapat the Tower, energi Mars di Capricorn. Ini ada hal-hal yang mengejutkan yang terjadi dalam kesehari-harian kita, yang mana mungkin kita akan mengakhiri apapun ketergantungan kita karena sifatnya udah toxic mungkin ya. Namanya juga ketergantungan ya, kayak ketagihan kan. Rumah ke-7 tentang relationship atau partnership, entah itu personal atau profesional, kita dapat the Temperance. Healing, lagi proses pemulihan. Kita diminta untuk bersabar. Kita diminta untuk menanggalkan sejenak ya, kebiasaan-kebiasaan kita, budaya kita, apapun kondisi yang mengikat kita sejenak. Karena kita diminta untuk memahami proses kita sendiri menuju kebebasan. Rumah ke-8 bagaimana kita berbagi, entah itu sifatnya bersamaan atau sifatnya milik bersama atau dalam kebersamaan. Kita dapat the Moon, energi Pisces, tetangga Cancer. Energi Pisces. Karena di rumahnya Cancer pun ada the Wheel of Fortune, energi Jupiter. Jupiter ada di Pisces, jadi energi Pisces. Lagi-lagi bagaimana kita berbagi ya. Di rumah Pisces ada apa? Judgment. Ada penilaian, gokil. Kita dihadapkan pada sidang. Kita lagi dinilai. Biarkan saja mereka menilai ya. Toh kita tetap tersenyum. Lihat gambarnya aja deh gitu. Apapun kata-kata itu ya, senyum saja beres. Apapun narasinya gitu ya. Wow, ini Scorpio, rumahnya Scorpio ya. Scorpio Pisces, Virgo, Libra, Scorpio ya. Dan di rumah ke-9, di rumahnya Scorpio ya, tentang bagaimana kita melampaui batas-batas diri kita sendiri, tentang travel, tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau yang baru, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, hukum, dan higher education. Kita dapat the Hermit, energi Virgo. Kita sedang mengisolasi diri, kita sedang merenung, kita sedang meditasi, kita sedang pemulihan, introspeksi. Kita lagi bersabar.
mencari jawaban, mencari terang dari dalam diri kita sendiri untuk bisa melampaui batas-batas kita. Di rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goal, dan status sosial, kita dapat the lovers. Kita punya pilihan. Ya, energinya Gemini. Kita punya pilihan. Ini energi Gemini. Di rumahnya Gemini ada strength di rumah ke-4, home, family, dan tradisi. Kita diminta kuat apapun pilihan kita. Kita diminta untuk tegar apapun pilihan kita. Keren. Pisces, kapan sih lo keluar dari masa derita lo? Dipikir gitu kan Jupiter ada di Pisces, kita gemah ripah gitu. Enggak. Belum ternyata. Kita disuruh tegar tetap. Baiklah. Ya. Apapun pilihan kita diminta ngambil keputusan. Kita diminta untuk menentukan pilihan. Dan apapun pilihan kita diminta tegar. Cakep. Boleh nggak ngambil? Nggak bisa juga cuy. Rumah ke-11 tentang bagaimana kita mengaspirasi lingkungan kita, sekitar kita, tentang network, pertemanan, harapan-harapan, dan komunitas, bagaimana kita bersosialisasi. Kita dapat the Hangman. Hangman energinya Pisces. Hangman dia itu eskapis ya. Hangman itu dia mengkhianati dirinya sendiri, bisa dibilang begitu. Dia mengorbankan dirinya sendiri ya. Entah itu pelarian ya, entah itu distraction ya. Mencoba menghibur diri di antara teman-teman, di antara network. Artinya ada sesuatu yang sudah kelar, tapi kita tidak mengakhirinya. Hangman, kita masih punya ketergantungan. Well, kita makhluk sosial, Bro. Pastilah yang namanya saling bergantung itu pasti kan. Ada penilaian orang lain. Di rumahnya Pisces ada judgment, Bro. Ternyata kita pun harus berkorban mungkin. Kita ini Hangman itu juga sifatnya membeli waktu, mengulur-ngulur waktu untuk mengakhiri atau bersikap, mencoba mencari pencerahan dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda, melihat dari sisi yang terbalik. Apapun penilaian. Di rumah ke-12 karma, alam bawah sadar, ending, closure, kepercayaan atau keyakinan yang membatasi diri kita sendiri adalah the full. Kita ingin memulai sesuatu yang baru, kita siap menempuh apapun itu resikonya. Energinya Aries, kita memulai, kita siap. Aries Alpha. Mungkin endangnya waktu bulannya Aries, yaitu Maret, akhir Maret atau enggak April ya. Kalian akan memulai sesuatu yang baru. Ini dan Jupiter masuk ke Jupiter sampai bulan Mei di Pisces. Tapi yang jelas Venus keluar dari Capricorn. Venus masuk ke Aquarius bulan Maret. Anyway, kita siap memulai apapun itu yang baru. Kita siap menempuh apapun itu resikonya. Dan di Aries, di rumahnya Aries kita dapat the word. Karma duniawi kita sudah kita kelarin. Cakep. Kita siap untuk membangun apa itu yang sifatnya materi, right? Karena kita hidup di dunia, bukan di awang-awang. Kita bukan jiwa-jiwa yang itu, yang layang-layang ya kan. Alam bawah sadar kita apa dapatnya? Justice, keadilan, keseimbangan. Energi Libra,
kita akan mendapatkan stabilitas secara emosional, karena di rumahnya Libra kita dapat the moon. Keadilan dalam kebersamaan yang membuat kita merasa stabil secara emosional. Right? Oke, dan segitu aja untuk dari tarotnya ya. Langsung kita menuju ke Lenormand. 3 kartu aja. Oh ya. 3 kartu aja, apa sih yang terjadi pada Pisces? Apa yang akan terjadi pada Pisces di bulan Februari? Oh ya guys, kalau kalian lihat ada yang baru di sini ya. Ini hanya sedikit endorse, enggak deh. Ini bisnis sampingan gue yang baru selama gue off 3 bulan kemarin ya. Ombako, warung tembakau, karena gue sekarang sukanya ngopi barengan sambil ngerokok, ya kan? Rokok rasa kopi. Kalian bisa Google aja, gue udah bisa ditemukan kok di Google. Apalagi untuk yang di Jakarta ya, karena gue di Jakarta. Oke? Sambil lalu, apa yang terjadi pada Pisces di bulan Februari? Tiga kartu aja. Magnifying glass, child, whip, under the deck, ring. Jantung bacaan kalian, jantung bacaan kita, child, anak-anak atau orang yang kelihatannya punya jiwa kanak-kanakan. Mungkin tentang anak-anak kalian ya, kalau kalian udah punya anak, atau tentang seseorang yang punya jiwa kanak-kanakan yang ingin berkembang, ingin melampaui batas-batasannya, ingin kebebasan. Ini energi Jupiter, by the way, Jupiter di Pisces. Kalau Jupiter di Pisces itu energinya double, karena Jupiter lagi di rumahnya. Jupiter itu secara tradisional dia yang nge-govern Pisces. Jadi kalau planet itu lagi di rumahnya, energinya double ya. Keberuntungan, planet keberuntungan atau karma spiritual itu sendiri yang akan membawa berkah, karma baik. Dan di saat Jupiter ada dimanapun rumahnya, segala hal tentang rumah itu dikasih kaca pembesar. Sekarang tergantung kalian punya Pisces itu di rumah keberapa gitu. Nah, Pisces gue di rumah keberapa sih? Pisces gue di rumah ke-7. Whip. Ini kita dapat diminta untuk tegar tadi ya. Dipecut mulu bu. Cambukin terus. Kita diminta untuk tegar. Dan semuanya ini tentang apa? Komitmen, kontrak, dan pembayaran. Ouch. Ini juga masuknya ke karma ya. Baiklah. Kita lihat apa kata semesta. Petunjuk dari semesta untuk Pisces di bulan Februari. The lower world. Kurang apa lagi Pisces? Ya kan? Ini alam bawah sadar. Ini dunia kegelapan, the lower world ya. Dunia kegelapan. Kita lagi menyelami dunia kegelapan kita. Untuk bisa melihat terang, kita memang harus menyelami kegelapan itu sendiri, karena terang itu ada di dalam kegelapan ternyata. Dan alam bawah sadar kita dapat the moon. The moon itu punya siklusnya ya, 28 hari ya. Bulan itu siklusnya 28 hari, 2 minggu. Dan di situ ada keseimbangan. Kalau 2 minggu di luar, 2 minggu di dalam, ada keseimbangan. Dan itu secara emosional terbentuk
namanya yin dan yang, baik buruk, ada dualitas di situ. Dan the moon itu sifatnya menerima, bagaimana kita menerima apapun itu kegelapan. Oke Pisces, gitu aja. Kalau butuh personal reading kalian bisa kontak langsung lewat WA. Semoga berguna dan resonate. Sampai ketemu lagi. Dah.